Assalamualaikum, Tabik pun. Bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Para pemirsa, para kopista, sahabat petani sekalian. Pada saat ini, bunga kopi kita sudah mulai tumbuh, khususnya untuk wilayah-wilayah di selatan Khatulistiwa atau di bawah garis Khatulistiwa seperti sebagian besar Sumatera, mulai dari Sumatera Barat, Jambi, Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, seluruh Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB, dan seterusnya. Itu pembungaan kopi dimulai pada bulan 5 hingga bulan 10. Itulah waktu alami tumbuhnya bunga kopi. Seperti pada video kita yang lalu, kali ini kita bahas pupuk apa atau unsur hara apa yang mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan bunga kopi kita. Ada dua unsur utama yang sangat mempengaruhi pertumbuhan bunga kopi. Ditambah satu unsur mikro yang juga mempengaruhi pertumbuhan bunga kopi. Yang pertama adalah fosfor. Fosfor ini sangat dibutuhkan oleh tanaman kopi untuk memecah masa tidurnya untuk tumbuhnya bunga-bunga kopi. Jadi itu kegunaan fosfor pada tanaman kopi. Bunga kopi akan tumbuh mulai bulan 5, 6, 7, 8, 9. Dan terakhir mungkin ada bulan 10. Jadi bunga kopi yang tumbuh di bulan-bulan ini dipengaruhi oleh keadaan nutrisi sebelumnya. Oleh karena itu, pemberian fosfor sebaiknya dilakukan sebelum bunga kopi timbul. 1 bulan sebelum masa pembungaan dimulai. Fosfor sendiri itu terdapat di dalam pupuk seperti SP36, TSP, dan juga pupuk-pupuk lain yang mengandung fosfor. Lambang fosfor adalah P. Jadi ada di dalam pupuk NPK pun ada fosfornya. Namun di dalam pupuk NPK itu mengandung juga nitrogen. Sementara pada masa pembungaan, sebaiknya tanaman kopi kita batasi dulu nitrogennya untuk memunculkan bunga-bunga kopi. Karena nitrogen ini fungsinya adalah sebagai penumbuh daripada tunas-tunas kopi, itu fungsi utamanya. Oleh karena itu, NPK yang kandungan nitrogennya tinggi, seperti saya sebut merek, NPK Mutiara 1616 itu cukup tinggi NPK-nya, N-nya, sehingga kurang tepat digunakan pada saat akan pembungaan. Namun NPK profesional yang kandungan N-nya cukup rendah, itu hanya 9 ataupun 10%, itu masih bisa kita pakai. Namun kalau saya pribadi memakai pupuk N pada saat pembungaan itu sangat minim sekali, bahkan kadang tidak ada N-nya. Itu untuk memaksimalkan pertumbuhan daripada bunga-bunga kopi kita. Mari kita saksikan video yang satu ini. Kita saksikan video tadi, bunga-bunga kopi yang tumbuh begitu lebatnya. Selain kita berikan fosfor, kita juga berikan
kalium. Kalium adalah fungsinya untuk memperkuat bunga kopi agar tidak rontok dan juga untuk pengisian daripada buah kopi. Jadi dengan penggunaan kalium, buah kopi kita atau biji-biji kopi kita akan lebih berbobot, lebih padat, lebih terisi. Kemudian ada unsur mikro yang juga dibutuhkan oleh tanaman kopi pada saat pembungaan, yaitu kalsium. Lambangnya adalah Ca. Kalsium ini sangat bermanfaat bagi tanaman kopi untuk membuat tanaman kopi menahan bunganya agar tidak rontok, kemudian tidak mudah busuk, dan juga bisa mengantisipasi dari serangan penyakit jamur. Itu guna daripada kalsium. Untuk fosfor, kita berikan sebulan ataupun 2 bulan sebelum masa berbunga terjadi. Begitu juga dengan kalium, sebaiknya kita berikan sebelum masa berbunga terjadi. Sementara kalsium boleh kita berikan pada saat bunga sebelum mekar hingga bunga setelah mekar. Boleh kita berikan yang demikian. Kemudian ada lagi pemupukan untuk pengisian buah setelah bunga mekar. Ya, bunga mekar ini akan merontokkan bunganya, kemudian timbul buah. Kalau di daerah kita di Lampung itu disebut mata ketam. Jadi sudah sebesar-besar biji merica. Itu sebaiknya kita berikan lagi pupuk yang lengkap. Bisa dengan NPK. NPK mengandung N karena N juga akan berkontribusi untuk pengisian buah. Dan setelah pemekaran ataupun pada saat pengisian buah, tanaman kopi sangat membutuhkan air. Oleh sebab itu, hujan juga dibutuhkan oleh tanaman kopi untuk dapat mengisi buah atau untuk perkembangan buahnya yang bagus. Apabila curah hujan kita kurang, maka biji-biji kopi ataupun buah-buah kopi kita akan berbentuk ataupun ukurannya lebih kecil daripada biasanya. Para pemirsa, para kobista, sahabat petani sekalian, demikian video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Jangan lupa ngopi pagi.